pasif. Dia tidak mengambil tindakan apapun. Seharusnya dia, kalau dia aktif, mungkin dia akan memimpin bangsa Israel untuk beribadah, kemudian mungkin mengingatkan akan janji-janji Tuhan dan segala macam. Hanya karena kesalahan Harun, satu orang, tapi lihat dampak harga yang harus dibayar dari orang-orang satu bangsa. For the salvation, buat keselamatan bangsa ini. Bahkan Musa rela mati, ambil resiko paling besar buat orang lain selamat, buat bangsa yang selamat. Kita melihat pasal 31 sampai 32, kisah yang begitu kompleks, kisah yang begitu miris, yang begitu dramatis. Ada banyak sekali hal-hal yang terjadi di sini, menjelaskan bagaimana relationship antara bangsa Israel dengan pemimpinnya, relationship antara Musa dengan Tuhan, relationship antara Harun dan juga Musa dan bangsa Israel, dan it's very rich, sangat kaya sekali. Nah, untuk judul The High Price of Weak Leadership, atau dalam bahasa Indonesia harga yang mahal dari sebuah kepemimpinan yang lemah. Kita akan sama-sama mulai dari pasal yang ke-31, yaitu tentang all the craftsmen, orang-orang yang terpilih. Kita tahu bahwa posisi imam diisi oleh Harun dan keluarganya yang akan menolong dalam segala urusan peribadatan di bangsa Israel waktu itu. Nah, itu adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Tuhan menetapkan Harun dan anak-anaknya untuk melayani sebagai imam. Tetapi di sini kita dapat different story. Gak cuma imam ternyata yang ditunjuk Tuhan, tapi juga Bezalel dan Aholiab, orang-orang yang dipilih Tuhan dan diperlengkapi untuk pekerjaan membangun kemah suci beserta segala jenis perkakasnya. Jadi ada beberapa ahli, beberapa tukang-tukang yang bekerja di situ, dipilih Tuhan, benar-benar di selected sama Tuhan untuk kemudian bisa mengerjakan pekerjaan ini, karena desainnya dari Tuhan. Nggak mudah memahami desain tersebut, dan butuh orang-orang yang ahli, orang-orang yang teliti, orang-orang yang telaten bisa mengerjakan hal-hal itu. Saya akan bacakan sedikit di pasal 31 ayat 1 sampai 6. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, telah kutunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Juga aku telah menetapkan di sampingnya Aholiab bin Ahisamah dari suku Dan. Dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian. Haruslah mereka membuat segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Dari sini kita bisa melihat bahwa betul-betul Tuhan sepenuhnya mengenal semua orang, umatnya, dan mengetahui bahkan karunia-karunia yang telah Ia berikan kepada umatnya. So, buat beberapa orang mungkin karunianya ada untuk memimpin, ada yang menjadi imam, begitu, ada yang karunia mungkin jadi hakim, menolong Musa menyelesaikan masalah-masalah di bangsa Israel. Ada juga yang karunianya ada craftsman, orang-orang yang mungkin ada yang pekerja seni, ada yang di sini orang yang pintar memahat, motong kayu dan segala macam. Ini orang-orang all the craftsmen yang Tuhan pilih. Bahkan yang menariknya, Tuhan memberitahukan ini kepada Musa di atas Gunung Sinai sebelum Musa memberitahukan kepada bangsa Israel. Jadi Tuhan sudah memilih orang-orang ini, bahkan sebelum orang-orang ini menyadarinya. Jadi sudah dipilih di atas gunung, Musa belum turun untuk memberitahukan hal ini, tapi Tuhan sudah sebut namanya. Ada Bezalel dan Oholiab. Nah, sebenarnya mereka sudah ditetapkan, karena Tuhan tahu all the gifts, all the capabilities, Tuhan sudah tempatkan buat kehidupan mereka, mungkin Tuhan taruh passion buat mereka di situ. Dan Tuhan sudah select mereka, panggil mereka satu-satu, berdasarkan
segala keahlian yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan mereka. Bisa saya lihat kalau kita dari perjanjian lama, kita lihat ada imam, ada raja, orang-orang yang dipenuhi dengan roh Allah. Nah, tapi di sini juga dikatakan di pasal 31 ayat yang ketiga, Tuhan juga memenuhi para pengrajin dan pekerja yang terampil ini, all the craftsmen, dengan rohnya untuk memenuhi rancangannya Tuhan, untuk memenuhi desainnya Tuhan. Jadi bukan berarti kalau saudara atau kita semua di sini bukan pelayanan di gereja, bukan orang yang kerja di ministry, kita nggak nggak dipenuhi roh Allah. Justru orang-orang di luar juga, orang-orang all the craftsmen, pengrajin, orang-orang yang wirausaha, orang-orang yang jadi dokter dan segala macam, juga orang-orang yang bisa dipenuhi oleh roh Allah untuk mengerjakan dan memenuhi rancangannya Tuhan di dalam kehidupan kita semua. Kalau kita baca di Roma pasal 12 ayat 3 sampai 8, kalau bisa disamerikan, intinya adalah Tuhan memberikan different gifts to different person. Biar setiap kita dengan gift yang berbeda mengerjakannya dengan proper, mind his proper work, dan diligently mengerjakannya dengan rajin. Mengingat bahwa whatever wisdom, apapun ilmu, apapun kemampuan yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita lakukan untuk mengerjakan rencananya Tuhan, kehendaknya Tuhan. Wah, jadi ada perenungan singkat buat kita semua malam hari ini sama-sama. Coba kita lihat sekitar kita. Adakah kebutuhan-kebutuhan yang sebenarnya belum terpenuhi? Mungkin di lingkungan gereja, lingkungan bisnis, di lingkungan pekerjaan kita, di ministry dan segala macam, yang keluarga kita semuanya. Apakah ada kebutuhan yang belum terpenuhi? Dan ternyata Tuhan sudah memberi kita the passion and the gifts, karunia untuk bisa mengisi kebutuhan tersebut. Apakah kita ternyata Bezalel dan Oholiab, pengrajin yang mungkin bukan tampil di depan, bukan jadi pembicara, bukan jadi pengkhotbah, tapi dengan kemampuan kita, dengan uh, keterampilan kita, bisa menjawab kebutuhan tersebut, bisa dipakai Tuhan untuk melaksanakan rencana Tuhan di society, di lingkungan kita, di kehidupan kita. Jangan-jangan di setiap kita sudah diberikan hasrat dan karunia tersebut yang menunggu untuk kita keluarkan, karena Tuhan sudah panggil kita, Tuhan sudah tunjuk kita di awal, bahkan sebelum kita tahu, dan ternyata sekarang saatnya Tuhan ingin kita do it, mengerjakannya. Kita masuk ke topik berikutnya, the high price of weak leadership. Pelajaran dari Harun dan lack of leadership-nya. Nah, sebelum kita jauh membahas tentang Harun, kita coba lihat background-nya terlebih dahulu. Jadi, uh, pada Keluaran 20, berarti sekitar 12 pasal sebelum chapter ini, sebelum pasal ini. Sebenarnya Tuhan sudah memberitahukan ketetapannya, yaitu lewat 10 perintah Allah. Dan di awal daripada 10 perintah Allah sudah dikatakan jelas. Ini di awal sekali. Dari 10 perintah tersebut dikatakan jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Kemudian setelah dibacakan segala ketetapan tersebut, segala perintah Tuhan kepada bangsa Israel, 4 pasal setelah itu, bangsa Israel itu sebenarnya sudah bersepakat mengikat perjanjiannya dengan Tuhan. Di pasal yang ke-24, diambil nyala kita perjanjian itu, lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu, dan mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini. It's so clear di awal. Bangsa Israel udah sepakat, udah okay dengan semua perintah ini. Bahkan mereka bilang, kami akan lakukan, kami akan dengarkan, dan Tuhan sudah ikat perjanjian itu lewat darah yang dituangkan di situ. Sudah sah ini umat kepunyaan Allah, dan Allah akan menjadi Tuhan daripada umat ini. Sebuah momen yang sebenarnya indah sekali. Tapi kemudian kita tahu di pasal ke-32,
Kita lihat bahwa ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka, mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Lalu berkatalah Harun kepada mereka, tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku. Mereka sudah ikat perjanjian dengan Tuhan di beberapa waktu sebelumnya. Setidaknya kalau tidak salah 40 hari Musa ada di atas Gunung Sinai. Kurang lebih 40 hari atau sekitar 2 bulan lah kira-kira. Mereka sudah berubah setia dan melanggar apa yang Tuhan perintahkan. Ini yang terjadi. Dan kemudian Harun waktu itu bereaksi terhadap permintaan bangsanya yang tidak sabar, ingin segera melanjutkan perjalanannya, ingin segera cepat-cepat, ingin segera hurry up gitu ya. Kita harus jalan, sudah lama sekali di sini, kok nggak ada tanda-tanda gitu. Harun waktu itu dia bereaksi terhadap request itu dan dia membuat anak lembu emas tersebut. Dan di sini Harun tidak menolak ataupun menyanggah permintaan bangsa Israel yang dicatat di Alkitab, tidak ada sanggahan dari Harun, tidak menolak begitu ya. Dan kemudian dia langsung membuat patung emas tersebut. Nah, kita akan belajar dari the lack of leadership-nya Harun di sini. Yang pertama adalah pasif. Di sini Harun reaktif terhadap permintaan bangsa Israel. Dia tidak proaktif untuk mengambil posisi sebagai pemimpin ketika Musa sedang tidak ada. Kita tahu dari beberapa pasal sebelumnya kisah bangsa Israel, selama ini yang memimpin mereka adalah Musa, kemudian di situ ada Harun. Layaknya seperti pemimpin dan wakilnya, seperti itu mungkin ya kalau di zaman sekarang. Tapi ketika pemimpinnya tidak ada, sedang pergi, sedang dipanggil Tuhan ya, kalau zaman sekarang mungkin seperti sedang dinas, seharusnya di sana ada wakilnya yang proaktif untuk take the leadership, memimpin. Tapi di sini kita lihat dari kisah ini bahwa Harun pasif, dia tidak mengambil tindakan apapun. Mungkin dia seharusnya dia kalau dia aktif, mungkin dia akan memimpin bangsa Israel untuk beribadah, kemudian mungkin mengingatkan akan janji-janji Tuhan dan segala macam. Tapi di sini tidak banyak yang tercatat apa yang dilakukan Harun selama Musa di atas. Yang kedua adalah tidak tegas dalam berprinsip, yang kemudian mengakibatkan Harun mengikuti popular opinion untuk menyenangkan bangsanya. Dia tidak tegas dalam berdiri, apakah dia berdiri dalam janji Tuhan dan perintah Tuhan, atau bagaimana dia bimbang, dia tidak tahu. Dan akhirnya hanya ikut apa yang rakyat senang, apa yang bangsanya inginkan saja. Hanya ingin menyenangkan orang lain saja. Mengikuti arus, mengikuti opini populer. Seringkali itu yang terjadi di masa-masa sekarang juga. Orang yang tidak tahu harus berdiri di mana, tidak punya prinsip, akhirnya akan terbawa arus dan ikut kepada popular opinion. Pemikiran-pemikiran yang umum. Apa kata orang, semua diikutin. Sehingga menyebabkan ketidakjelasan di sana. Yang ketiga kita bisa lihat di sini Harun bertindak mungkin karena adanya rasa takut terhadap bangsa Israel yang mendesak. Jadi seluruh rakyat sudah bilang, ayo segera bikin Allah tanda kutip untuk berjalan di depan kita seperti itu. Dan juga mungkin di satu sisi sudah 40 hari imannya tidak dikuatkan, dia hilang iman terhadap janji Tuhan. Ini benar atau tidak? Kita akan berangkat ke tanah perjanjian atau kita akan di sini aja. Dia mulai blur, visinya sudah blur. Dan akhirnya di sini mulailah terjadi kejatuhan. Jadi bertindak karena rasa takut atau karena faithlessness akan berujung pada kesalahan yang dilakukan seperti Harun di sini. Yang keempat adalah tidak bertanggung jawab. Bahwa sepertinya kok tidak mau ambil tanggung jawab Harun di sini. Dan kalau memang kita baca, Harun melimpahkan kesalahan pada bangsa Israel dan tidak mengambil tanggung jawab atas kesalahan sendiri. Ketika Musa tanya, apa yang sudah kamu lakukan? Harun cuma bisa bilang, ya karena masyarakat, karena bangsa Israel ini menyuruh aku membuatnya.
Lalu aku ambil emas, aku tuang, dan kemudian tada, jadilah anak lembu ini. Seolah-olah dia tidak mengakui all the action, seolah-olah itu terjadi begitu saja. It just happened. Padahal sebenarnya dialah yang responsible sebagai pemimpin untuk bertindak waktu itu. Adalah keputusan Harun juga untuk kemudian mengiyakan dan membuat anak lembu emas tersebut. Tapi di sini dia merasa seperti, no, ini it just happen, itu terjadi begitu saja sama permintaan bangsa Israel maunya begitu, ya aku lakuin aja. Bukankah seringkali ketika terjadi masalah, seringkali juga saya temui diri saya cuci tangan seperti ini. Ya memang jadi seperti itu. Itu yang sering kita bilang. Padahal sebenarnya ada bagian dan andil kita juga di sana. Ada kerugian yang terjadi akibat this lack of leadership, the lack of leadership, kekurangnya kepemimpinan daripada Harun. Hampir saja seluruh bangsa Israel itu dimusnahkan, kecuali Musa dan keluarganya. Dikatakan bahwa Tuhan bilang, sekarang biarkanlah aku bertindak, biarlah murkaku menyala-nyala terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka, tetapi engkau akan kujadikan bangsa yang besar. Tuhan berbicara pada Musa, akan menjadikan Musa bangsa yang besar. Hampir saja Tuhan memusnahkan seluruh bangsa tersebut, dan sisa Musa dan keluarganya saja. Tak terbayangkan berapa banyak korban, berapa banyak orang yang mungkin dimusnahkan Tuhan, mungkin mati dan segala macam. Kerugian yang sangat besar sekali. Itu kegagalan, gagal total bisa saya bilang. The whole organization, seluruh organisasi ini, seluruh masyarakat hancur dan musnah. Yang kedua, apa yang terjadi di sini adalah banyak korban yang terenggut nyawanya. Ada 3.000 orang Israel menjadi korban atas kesalahan ini. Coba kita bayangkan, dari 3.000 orang ini, berapa banyak yang posisi adalah ayah, adalah ibu, adalah anak. Kita nggak tahu, tapi bisa saja mereka yang mati ini meninggalkan anaknya jadi yatim, istrinya jadi janda, suaminya jadi duda, nggak punya istri lagi. Berapa banyak duka yang ditinggal, orang tuanya mati, anaknya jadi nggak punya siapa-siapa lagi. Berapa banyak luka, berapa banyak kepedihan yang bisa terjadi karena kesalahan ini. Dan ada 3.000 orang yang sudah jadi korban. Hanya karena kesalahan Harun, satu orang, tapi lihat dampak harga yang harus dibayar dari orang-orang satu bangsa. Yang ketiga adalah fokus dan sumber daya. Materials, emas, di sini maksudnya waktu dan tenaga dihabiskan untuk membangun hal yang salah, untuk membuat patung emas tuangan. Padahal seharusnya emas yang diberikan itu seharusnya digunakan untuk modal pembangunan kemah suci dan perkakas. Tapi malah digunakan untuk berhala dan akhirnya terbuang karena Musa menghaluskan patung tersebut, terus bangsa Israel disuruh minum. Jadi hilang, all it's gone. Saya nggak tahu berapa lama waktu yang mereka gunakan untuk membuat patung ini dan berapa banyak orang yang terlibat di dalamnya. Pasti di sana all the resources habis begitu saja untuk sesuatu yang salah, untuk sesuatu yang keliru. So bisa kita lihat di sini betapa besar kerugian yang ditimbulkan dari kesalahan ini. Betapa besar tanggung jawab seorang pemimpin ketika melakukan sebuah kesalahan fatal mengakibatkan banyak orang di bawahnya menderita dan mengalami kerugian yang besar. Ada 4 kekurangan Harun di sini. Pasif, dia tidak proaktif mengambil keputusan, mengambil posisi sebagai pemimpin. Terus yang kedua, hanya ingin menyenangkan orang, nggak tahu harus berdiri di mana, tidak berdiri teguh pada pendirian, jadi akhirnya ikut arus dan menyenangkan orang. Yang ketiga, bertindak karena rasa takut dan hilang iman. Jadi atas ketakutan tersebut, mungkin didesak orang, dikejar orang, kehilangan visi ke depan, akhirnya ngambil keputusan yang salah. Dan yang ketiga, lari dari tanggung jawab. Ketika ada masalah, cuci tangan, tidak mau ngambil tanggung jawab. Nah, dari 4 hal tersebut, mana hal yang masih menjadi tantangan bagi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian dalam memimpin, Gus?
Apa yang menjadi PR buat kita semua? Apa langkah praktis mungkin yang ingin Bapak, Ibu, dan teman-teman lakukan minggu ini untuk memperbaiki hal tersebut, untuk bisa berubah? Kita akan bahas tentang Musa. Nah, ini jadi sebuah highlight penting di pasal ke-32 ini, yang cukup kontras dengan kepemimpinannya Harun. Kita bisa lihat di sini Musa sebagai pemimpin yang punya hati baik, hati untuk bangsanya sendiri, tapi juga hati untuk mengerti dan mengenal Tuhan. Dan kita lihat di pasal 32 banyak sekali percakapan antara Musa dengan Tuhan. Bisa saya bilang ini seperti sebuah doa syafaat, sebagai sebuah prayer, komunikasi antara Musa dan Tuhan. Jadi saya beri judul It's a prayer that moves God's heart. Doa atau syafaat yang menggerakkan hati ya Tuhan. Seperti tadi pertanyaan di awal, bahwa Tuhan di situ merasakan deeply, ada kecewanya, ada sedihnya, ada marahnya dengan bangsa Israel. Yang di situ tadinya Tuhan mau menghancurkan, memusnahkan bangsa Israel, tapi setelah kejadian percakapan dengan Musa dan semua yang terjadi setelah itu, Tuhan tidak menghancurkan bangsa Israel. Ini indah sekali menurut saya. Apa yang dilakukan Musa sebagai pemimpin. Mari kita sama-sama kita lihat lebih lanjut. Bear with me, tahan-tahan sebentar. Kita akan baca pasal 32 ayat 9 sampai 14. Lagi firman Tuhan kepada Musa, telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah satu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu, biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka dan aku akan membinasakan mereka, tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi. Berbaliklah dari murkamu yang menyala-nyala itu dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umat. Ingatlah kepada Abraham, Ishak, dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Di Alkitab kita bahasa Indonesia dikatakan, dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas. Di situ dituliskan dalam bahasa atau emosi yang indah sekali. Hati Tuhan itu tergerak setelah percakapan dengan Israel. Pada Keluaran pasal 32, Musa dua kali menghadap Tuhan untuk berdoa syafaat memohon belas kasih dan pengampunan Tuhan bagi bangsa Israel yang pada akhirnya membuat Tuhan, saya kasih tanda kutip, mengubah niatnya. Di hatinya Tuhan tergerak di situ. Nah, dua kali Musa naik. Satu sebelum Musa melihat bangsa Israel waktu dia masih di gunung, Tuhan menceritakan dosanya bangsa ini. Kemudian dia minta ampun buat bangsa ini. Musa belum lihat tuh kesalahannya dengan matanya sendiri, belum dilihat. Terus kemudian Musa turun gunung, melihat segala tindakan yang dilakukan oleh bangsanya, kemudian dia marah, dia menghukum bangsa Israel, dan kemudian dia sekali lagi naik, memohon ampun buat bangsanya. Tapi ada satu yang menarik dari percakapan Musa dengan Tuhan, yang begitu indah, begitu menunjukkan bahwa betapa Musa punya hati yang lembut sekali, yang bahkan Tuhan ketika mendengar syafaat ini, apa yang diucapkan Musa, dikatakan Tuhan berubah, move, hatinya tergerak, gitu ya, nggak jadi menghancurkan bangsa. Kenapa? Karena satu, Musa
Dia orang yang peduli terhadap tanda kutip reputasinya Tuhan. Musa rindu bahwa bangsa lain mengetahui dan menyaksikan bahwa Tuhan, Tuhan Allah adalah Tuhan yang benar dan setia. Benar setia, benar-benar melakukan apa yang menjadi janjinya. Musa bilang, masakan bangsa Mesir sudah melihat penyertaanmu yang luar biasa buat bangsa ini, kemudian kau hancurkan bangsa ini di padang gurun. Apa kata bangsa Mesir? Apa yang akan mereka lihat dan mereka saksikan tentang kau? Itu yang Musa sampaikan kepada Tuhan. Dia peduli, begitu peduli terhadap reputasi ya Tuhan. Dia ingin bahwa kebaikan Tuhan itu nggak dirasakan sama bangsanya aja, tapi disaksikan dan dilihat oleh orang lain, oleh bangsa lain. Kesetiaan Tuhan tuh bener loh. Gak cuma kita yang ngerasakan, tapi orang lain bisa lihat betul Tuhan itu setia. Musa really cared about that. Dia peduli betul dengan karakternya Tuhan, tentang reputasi Tuhan, tentang nama Tuhan. Gak cuma buat dirinya sendiri aja, tapi dia ingin orang lain juga merasakan hal yang sama. Menikmati kesetiaan Tuhan, menikmati dan melihat betul kebaikannya Tuhan. Itu nyata. That's amazing about this. Musa ini orang yang berpegang pada janji Tuhan dan mengimaninya bahkan di saat tidak ada bukti yang kelihatan. Saya bacain sedikit di ayat ke-13. Ingatlah pada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hambamu itu. Kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman, aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunan. Bangsa Israel belum sampai di negeri tersebut, masih di tengah-tengah wilderness, masih di gunung. Dan mungkin jumlah bangsa tersebut juga belum seperti bintang-bintang di langit. Belum kelihatan itu semua. Tapi look, ketika Musa bicara pada Tuhan, dia tetap sekali lagi pegang janjinya Tuhan di situ. Dia tahu persis bahwa Tuhan akan bikin bangsa ini sebanyak bintang-bintang di langit dan akan mendapatkan tanah perjanjian itu. He's faithful. Dia betul pegang imannya. Bahkan belum ada yang bisa dilihat. Sedikit pun belum bisa lihat. Bahkan bangsanya masih kacau. Masih liar sekali. Masih melakukan hal yang melukai hati Tuhan. Tapi dia masih berpegang pada itu. Dia mohon Tuhan untuk, ini kan janjinya Tuhan. Bagaimana kalau kita di posisi Musa melihat orang yang kita pimpin sudah kacau, balau. Bisakah kita pasti bisa bilang, aku percaya dia akan jadi orang yang hebat. Aku percaya dia bakal jadi orang yang different, yang berubah. Bisa nggak kita seperti itu? Saya yakin belum tentu semua orang bisa seperti itu, tapi Musa dia hebat. Dia tetap pegang dan melihat. Tuhan udah bilang ini akan terjadi, meskipun nggak kelihatan apa-apa. Belum kelihatan apa-apa. Yang ketiga, Musa memiliki kesempatan untuk sebenarnya bisa dipakai untuk jadi Abraham yang baru. Untuk melanjutkan, dan Tuhan bilang, aku nah, apa, kumusnahkan bangsa ini, kujadikan kamu bangsa tersebut gitu. Musa dikasih kesempatan itu jadi Abraham yang baru tanda kutip. Tapi Musa lebih memilih untuk not give up, tetap peduli, tetap mau bangsanya diselamatkan. Tetap bersama bangsa Israel bahkan sampai akhir, sampai dia Musa sudah tiada, sudah mati pun dia masih bersama bangsa Israel gitu, masih on the way ke tanah perjanjian. Dia nggak tinggalin. Padahal dia bisa Tuhan pakai buat jadi penggenapan janji, tapi no, dia nggak give up. Dia begitu mengasihi, dia begitu uh, hatinya begitu lekat dengan bangsanya, dan dia nggak mau giving up buat orang-orang yang dipilih. Well, dari sini kita bisa lihat bahwa your prayer, doa saudara, doa teman-teman semua sebagai pemimpin is truly meaningful, and God looks really into the heart of a sincere prayer. Tuhan lihat pada hati yang tulus ketika kita berdoa, mendoakan orang-orang tersebut, mendoakan orang lain. So, saya jadi teringat 1 Petrus 3 ayat 12. For the eyes of the Lord are on the righteous,
and his ears are attentive to their prayer. But the face of the Lord is against those who do evil. Mata dan telinganya Tuhan tertuju buat doanya orang-orang benar. So your prayers, doa-doa teman-teman semua, para pemimpin, kalau benar-benar sincere, benar-benar tulus, are truly powerful, truly meaningful. Nah, Musa tidak meremehkan dosa dari bangsa Israel. Dia tahu bangsa Israel sudah jelas-jelas salah karena sudah bikin patung emas dan menyembahnya, menyembah berhala. Dan kalau kita lihat di kitab Ulangan pasal 17, itu ditulis buat orang yang kedapatan menyembah, hukumannya ada stone to death, di rajam batu, dilempar batu sampai mati. Hukuman ada kematian. Ketika terputus dengan Tuhan, sama saja seperti mati. Jadi setara bangsa Israel mati. Hukumannya adalah kematian, mati. Musa merasa dosa Israel sangat besar. Sehingga darah pendamaian, darah korban pendamaian, darah kambing atau lembu, itu tidak bisa menghapusnya. There has to be orang yang mati. Harus ada manusia yang menderita, menggantikan ini, menerima hukuman ini. Harusnya mati. Karena itu Musa bilang sama Tuhan, dia rela untuk dihapus dari kitab Allah jika itu bisa menyelamatkan bangsa ini. Begitu lembut hatinya Musa, begitu dia ingin, begitu dia ingin bangsa ini diselamatkan. Sampai-sampai dia bilang, aku aja, take me, aku aja. I, I, I will do whatever it takes. Selama Tuhan mau ampunin bangsa ini. I'll do whatever it takes. Aku perlu dicabut, dihapus dari kitabnya Tuhan. So be it. Ya udah. Hukumannya besar. Tapi dia rela ambil tanggung jawab. So very different leadership yang kita lihat dari Musa. Musa rela bayar harga yang mahal. Mohon belas kasihan agar bangsanya selamat. Luar biasa sekali apa yang dilakukan Musa. Nah, ini satu hal yang mau sama-sama kita highlight. Satu kalimat di Keluaran 32 ayat 32. Tapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu. Dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau. For the salvation, buat keselamatan bangsa ini. Bahkan Musa rela mati. Ambil resiko paling besar. Buat orang lain selamat. Buat bangsa ini selamat. Buat kita di zaman sekarang, coba kita sama-sama pikirkan, kita renungkan. Have we really sungguh-sungguh seperti Musa? Orang yang mau berdoa, orang yang mau berkorban bahkan untuk keselamatan orang lain. For the salvation of others. Supaya orang lain diselamatkan. Orang lain bisa terima Tuhan Yesus. Dan terlepas dari kematian tersebut. Pernah nggak kita doakan mereka? Pernah nggak kita doain keluarga? Kita doain sahabat kita. Kita doain rekan kerja kita. Business partner, siapapun itu. Orang yang di bawah kepemimpinan kita juga. Semuanya. Pernah nggak kita we pray for them. Supaya mereka diselamatkan. Dan sejauh mana kita rela bayar harga supaya mereka mengenal kasih dan menerima keselamatan dari Tuhan. Musa, rela bayar harga tertinggi itu. Dia bilang, kalau aku dicoret dari kitab kehidupan, so be it, it's okay. Aku rela bayar harga itu supaya mereka selamat. Bagaimana dengan kita? Apakah kita rela bayar harga buat orang lain selamat? Mungkin beda-beda buat setiap kita harga yang harus dibayar. Tapi apakah mau kita ambil responsibility itu dan membayar harga tersebut? Bisa jadi waktu kita, bisa jadi tenaga kita, bisa jadi prioritas kita harus kita korbankan, bisa jadi cita-cita kita, mimpi kita, bisa jadi bisnis kita, whatever. Sejauh mana kita rela bayar harga supaya orang lain bisa menerima kasih Tuhan, pengampunan Tuhan dan menerima keselamatan.